Kita masuk, kalian buka ya ininya, modul kalian. Kita akan melihat di, saya sudah buka modul belum? Sudah. Ntar saya siapin modul. Bu, Fani izin foto KTP udah bilang sama Mod. Oke, ya. Iya, tadi saya udah baca chat, siapa yang chat tadi? Si Fani. Berarti 2 anak gak masuk hari ini ya? Si Fani izin. Insyaallah sakit. Oke. Saya buka modulnya juga di sini. Modul barisan dan deret. Nah, ini dia. Kita ke rumusnya dulu ya. Nah, ini dia. Deret geometri tak hingga. Jadi, deret geometri tak hingga itu terjadi akan ditanyakan kalau deretnya konvergen ya. Artinya konvergen apa, Bu? Nih, jika R-nya itu antara min 1 sampai 1. Nah, kalau nggak salah di latihan 1 ada ya ditanyakan, supaya deretnya konvergen, maka hitunglah nilai X, gitu ada. Nah, ini syaratnya, yang kalian kerjakan yang ini. R-nya harus ada di antara min 1 sampai 1. Nanti kita cepet aja di sini, kemudian nanti kita langsung ke latihan 2 supaya kalian ada bayangan mengerjakan soal-soal yang ada di latihannya. Nah, kemudian kalau deretnya udah pasti konvergen, misalnya rasionya kalian dapat misalnya 5/8, itu kan kurang dari 1 ya, atau 3/4 itu, maka pasti nanti ada kemungkinan ditanya deret tak hingganya. Jumlah tak hingga deret berikut adalah, nah ini maka kalian menggunakan S tak hingga ini, rumusnya air. A/1 min R. Nah itu cara cepat ngafalin rumusnya adalah air gitu. Rumusnya cuma ini ya, A/1 min R aja. Nah kalau deretnya divergen, R-nya itu kurang dari min 1 atau lebih dari 1, maka nggak mungkin ditanya S tak hingganya, karena pasti tak terhingga, nggak berhingga. Nah, kita langsung ke contoh soal aja yang deret tak hingga itu ada di contoh berapa ya? Kan. Nah, ini dia, contoh 7. Tentukan jumlah tak hingga suku dari deret berikut. Nah, ini perhatikan. Deretnya itu mengecil. Nah, ciri konvergen yang gampang sekali dilihat adalah deretnya itu mengecil nih. Kemudian bisa jadi dia berhenti di 0, begitu. Maka dia pasti ada kemungkinan akan ditanya jumlah tak hingga nih, jumlah tak hingga suku berikut gitu. Maka ya udah pasti S tak hingga A/1 min R. A-nya adalah 1, rasionya adalah setengah. Masukkan aja. 1 dibagi setengah 2. Dah, selesai. Kemudian yang B. Nah, ini deret tak hingganya ada di pangkat ya. Maka kita kerjakan pangkatnya dulu. Kita kerjakan pangkatnya dulu. Nah, perhatikan deret tak hingganya ada di pangkatnya. Kita kerjakan pangkatnya dulu. Nilai A-nya adalah 2, rasionya adalah setengah. Ya udah, masukkan ke rumus air kita. Berarti 2 dibagi setengah jadi 4. Nah, 4 ini baru pangkatnya 2 ya. Nah, kemudian yang ditanya adalah 2 pangkat 4 itu berapa? 16 gitu. Itu contoh yang deretnya sudah ada. Nah, sekarang soal cerita nih. Soal cerita yang dia adalah menggunakan rumus air tadi, jika, nah ini udah saya kasih merah-merah nih. Jika ada kata-kata berlangsung terus-menerus hingga bola berhenti. Ada kata-kata berhenti, ini pasti dia merupakan deret tak hingga, gitu ya. Ada kata-kata sampai berhenti. Itu adalah deret tak hingga. Maka kita buat dulu gambarnya. Nah, ini perhatikan gambarnya di sini. Bola dijatuhkan dari ketinggian 10 meter tuh. Dijatuhkan ke bawah, kemudian dia akan memantul menjadi 3/4 kali tinggi mula-mula. Berarti ini 3/4-nya ya. Kemudian dia akan mantul lagi sampai dia bolanya berhenti. Nah, yang ditanya adalah panjang lintasan bola ini ada berapa? Nah, caranya adalah
kalian juga bisa di penyelesaian di modul itu ya, tapi takutnya kalian malah bingung memahami situ. Kita coba cek ini lagi deh, gini caranya. Saya pakai coretan. Misalnya nih, setelah pantulan pertama menuju ke pantulan kedua, ini kan panjang lintasannya sama panjang ya, iya kan? Kemudian setelah pantulan kedua menuju ke pantulan ketiga, ini juga panjang lintasan saat naik dan saat turun pasti sama ya. Pasti sama, nggak mungkin nggak sama. Dan seterusnya sampai ke pantulan terakhir sampai dia berhenti. Yang berbeda sendiri adalah pertama kali nih, karena dia dijatuhkan, berarti dia lintasannya berbeda sendiri. Maka supaya memudahkan hitungan kita, ini kita pura-pura tambahin aja deh. Ini misalnya bola dilempar ke atas deh, Bu. Ini saya bikin baru sendiri, jadi ini menjadi panjangnya sama dengan ini, gitu ya. Berarti ada 2 kali S tahingga karena sampai berhenti ya. Maka S totalnya adalah 2 kali S tahingga aja, biar cepet ngitungnya ya. 2 kali S tahingga. Tetapi, tadi kan ini kita tambahin sendiri. Oh ya udah, kurangin lagi 10, ya kan? Apakah jelas rumusnya ini? 10-nya A-nya jelek banget. Dikurangi A. Nah, gitu. Jelas? Jelas Kalau ya? tadi suaranya putus-putus. Oke. Putus-putusnya sampai apa ya? Nih. Jadi kan tadi bola dijatuhkan ke bawah ya. Jelas ya sekarang? Oke. Bola tadi dijatuhkan dari meja misalnya ya, dari suatu ketinggian tertentu, kemudian bola itu akan mantul di lantai, pantulannya itu menjadi 3/4 kali tinggi mula-mula. Berarti ini menjadi 3/4-nya tinggi mula-mula, berarti dia akan menyusut terus ya, karena rasionya kurang dari 1. Jadi nggak mungkin tambah lebar gitu. Dia akan menyusut nih sampai dia berhenti. Nah, kemudian kan tadi bolanya dijatuhkan ke bawah tuh. Berarti lintasan yang ini beda sendiri panjangnya ya. Saat pantulan pertama menuju ke pantulan kedua, jadi ini lintasan saat naik dan turun di sini. Ini ada 2 lintasan yang sama panjang terus sampai berhenti. Maka yang di sini ini kita tambahin aja supaya dia juga 2 gitu. Anggap aja bolanya dilempar ke atas gitu ya. Anggap bolanya dilempar ke atas. Tapi ini baru anggapan, maka kita harus kurangi lagi. Jadi artinya kalau kita tambahkan 1 lemparan ke atas itu, lintasan yang ke atas, berarti ini ada 2 kali S tahingga, gitu. 2 kali S tahingga, tetapi ini kan tadi kita tambahkan sendiri nih. Berarti kita dikurangi A. Jelas? Jelas ya? Nah, ini saya cropping dulu karena saya akan membuatkan kasus yang enggak cuman ini. Sebentar. Contoh 8. Saya copy dulu. Saya buatkan Word-nya supaya bisa bikin macam-macam soal ya. Variasinya. Ya, saya pindah share-nya ke Word. Mana tadi ya? Kok hilang? Oh, ini dia. Nah, udah ganti ya. Sini. Sekarang kalau misalnya kasusnya saya ganti nih. Kalau misalnya kasusnya adalah bola bukan dijatuhkan dari ketinggian, tetapi bola dilempar ke atas mencapai ketinggian 10 meter misalnya. Kemudian kebalik. Bola kalimatnya. Kemudian bola akan memantul
dengan mencapai ketinggian, kalimatnya gimana? Dengan ketinggian 3/4-nya misalnya. Ya udahlah bla 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 ya. Bla 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 bla. Yang penting kasus penyelesaian soalnya. Nah, kalau bola dilempar ke atas berarti kasusnya itu saya ke sini aja. Nih. Berarti tadi bolanya dilempar kan? Berarti bolanya itu dari bawah nih ke atas, kemudian ini mantul, 3/4-nya mantul. Salah, aduh. Lempar ke atas, mantul ke bawah, ke sini, mantul lagi. Dan seterusnya sampai bolanya berhenti. Nah, berarti ini ada ini pasti saat dilempar ke atas, saat turun itu pasti lintasannya sama. Yang ini juga sama nih. Yang ini juga sama nih. Yang ini juga sama nih. Dan seterusnya sampai berhenti ya. Berarti ini saya tulis dulu nih. Ini adalah bola dilemparkan ke atas. Oke. Berarti S tak hingganya, S totalnya adalah rumusnya berarti S totalnya. Kalau yang ditanya S sampai dia berhenti, rumusnya apa? Kira-kira. S tak hingga? Atau 2 kali S tak hingga? 2 kali S tak hingga. Ya, 2 kali ya. Pakai dikurangi enggak? Enggak, kenapa? Enggak, karena mula-mula dilempar ya, dari dilempar. Nah, ini saya cropping, pindahkan ke supaya karena beda kasus, beda rumus ya. Supaya kalian nanti terbiasa menganalisa soal. Ini saya pindah ke Word dulu. Mana tadi Word-nya? Nah, ini kasusnya beda kasus, beda rumus. Nah, jelas ya 2 kasus ini ya. Sekarang kalau misalnya kasusnya adalah nih, kita bikin kasus lagi di sini. Ayunan bandul ya. Misalnya ada sebuah ayunan bandul, dia direntangkan misalnya sampai rentangan berapa gitu. Kemudian dilepas. Kemudian bandul akan mengayun menjadi misalnya 5/8 kali lintasan mula-mula sampai ayunan bandul berhenti. Nah, panjang lintasan ayunan bandul berapa? Ini saya tulis panjang lintasan ayunan bandul. Nah, gimana? S tak hingganya rumusnya apa? Nah, ini S-nya sama dengan apa rumusnya? Ayo. 2 kali juga ya. 2 kali juga? Coba kita analisa. Suku pertamanya itu pasti yang terpanjang ini ya. Ini adalah 1 nih. Ini 1 lintasan pertama. Lintasan kedua pasti yang arah balik ini ya. Menuju ke sini nih. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yang di sini nih. Coba kita perhatikan. Lintasan pertama dengan lintasan kedua panjangnya sama enggak? Beda, Bu. Beda. Lintasan kedua dengan lintasan ketiga panjangnya sama enggak? Beda juga, Bu. Berarti enggak ada lintasan yang sama panjang ya? Oke, berarti S-nya? S tak hingga aja ya, Bu? Ya, betul. Ini langsung S tak hingga aja. Kan enggak ada yang sama. Jadi kayak S air aja sekali gitu. Nah, ini saya cropping lagi, pindahkan ke Word kita tadi.
cancel. Mana tadi? Ini dia. Kemudian apalagi ya? Nanti kita lihat deh contoh soal yang ada di modul supaya lebih jelas lagi ya. Karena kalau tak hingga itu beda kasus, beda kalian harus pintar-pintar menganalisa. Saya harus pakai rumus apa nih, gitu ya. Gitu. Nah, sekarang kita perhatikan di modul tadi ya. Oke, kita lihat modul tadi mana ya? Mana modul kita ini? Oke, nah tadi sampai berhenti, tapi saya mengerjakannya beda sama yang di modul nih. Tuh, kalau di modul 2 kali S tak hingga ditambah 10. Bedanya apa tuh? Kenapa ditambah? Padahal tadi di rumus kita 2 kali S tak hingga dikurangi A ya. Nah ini kenapa nih? Kok bisa sama hasilnya ketemunya? Nah, perhatikan di sini. Ini saya menghitung 2 kali S tak hingga yang ada di modul. Itu saya mulai dari sini nih. Jadi saya nggak nambahin di depan sini. Tapi saya menghitung 2 kali tak hingga dari yang saya kasih tanda strip-strip ini. Di sini. Yang ini belum saya hitung dulu. Maka di S tak hingga yang di sini A yang saya pakai bukan 10 tetapi 10 kali 3/4 ya. Ini pantulan pertama itu berarti 3/4-nya dari 10. Saya pakainya 30/4 tuh. Nah, jadi kalau di S tak hingganya itu kita memakai yang setelah pantulan pertama A-nya, maka kita 2 kali S tak hingga ditambah 10 gitu ya. Tetapi kalau kita memakai A-nya, saya nggak mau ngitung dulu deh. Ini A-nya lemparan pertama, pantulan pertama itu panjangnya berapa bodoh amat. Yang penting saya mau pakai yang ada di soal aja. Ya udah gunakan yang 2 kali S tak hingga dikurangi A gitu ya rumusnya ya. Oke, jadi jangan bingung dengan penyelesaian yang ada di modul. Kita lanjutkan lagi. Oh, ini ada atonya kok. Nih, ada atonya ya, saya tambahin. Untung saya tambahin, saya lupa. Nah, ini kalau misalnya kita tambah sama tinggi mula-mula tadi yang S 2 kali S tak hingga dikurangi. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini 2 kali S tak hingga dikurangi 10. Tetapi A yang kita pakai di sini adalah murni dari A soal 10. Begitu. Nah, sekarang kita langsung ke latihan soal aja supaya lebih tahu terapannya ya. Nah, sekarang yuk kita lihat dari latihan 2 nomor 1. Silakan kalian mau coba kita mau membahas yang soal nomor berapa dulu. Supaya nanti kalau mengerjakan sendiri kalian ada bayangan ya. Kunci jawabannya saya lagi proses membuat kunci jawaban, nanti pasti akan saya kasih sebelum kalian ulangan, pasti saya akan tempel kunci jawaban di classroom kalian ya. Supaya kalian bisa mencocokkan jawabanku benar apa enggak nih. Yuk latihan 2 mau soal yang mana dulu yang mau dibahas? Yang mana? Yang ini? 1E? Bisa nggak? Mau dibahas nggak? Boleh deh, Bu. Boleh, Bu. 1E. Copy, Boleh, Bu. saya pindahkan ke Word tadi. Latihan 2. Nomor 1 ya. Nomor 1. 1 apa ya tadi ya? 1E, Bu. 1E. Oke. Bentar, saya rapikan biar nggak terlalu. Oke. Berarti, nah ini kan geometri ya. Karena ini adalah geometri, berarti kita rasio ya. Kalau di aritmatik kan kita butuh bedanya ya. Beda berarti suku kedua dikurangi suku pertama sama dengan suku ketiga dikurangi suku kedua. Karena ini geometri berarti rasio itu adalah suku kedua dibagi ya. Jangan lupa geometri itu berarti pembagian.
U2 dibagi, ini saya copy aja dulu. Copy dibagi U1 sama dengan, saya copy aja semua biar cepet. U3 dibagi U2 ya. 3 dibagi U2. Oke. Nah, berarti dari sini kita peroleh suku keduanya itu yang ini ya. Nah, ini kita bagi aja tuh. Saya bikin equation-nya dulu, pecahan berat. Mana dia? Kenapa hilang? Di bawah dia. Oke. Ya, nggak kelihatan soalnya. Ntar saya enter dulu. Ke bawah. Oke. Berarti suku keduanya kan K-6. Suku pertamanya adalah K-2. Ini sama dengan, berarti di sini adalah yang ini nih. Saya copy aja biar cepat. Copy. Suku ketiga dibagi suku kedua, berarti K-6. Oke. Kemudian kita kali silang ya. K-6 dikali K-6 adalah, langsung aja. Bisa ya kalian, udah cepet lah. K kuadrat. K kuadrat min 12K, kemudian min 36. Sama dengan. Tambah, Bu. Oh iya, kan min kali min ya. Oke. Kemudian di sini 2K kuadrat, salah. 2K dikali K adalah 2K kuadrat, benar. Kemudian ini dikali ini min 4, ini plus 3, berarti min K ya. Kemudian ini min 6. Oke. Nah, dari situ baru kita pindahin nih. Ruas kiri pindah ke kanan semua tuh. Berarti 0 sama dengan K kuadrat, ini pindah ke sana, min plus ya, plus 11K. Kemudian ini min 42 sama dengan 0. Oke, kemudian difaktor ini. Faktornya apa nih, Michael? Dikali ketemu min 42. Ditambahin ketemu 11. Jadi faktornya 42, min 42 difaktorin ketemu 42. Ditambahin ketemu 11 tuh. Berarti 42 itu berapa kali berapa? 7, 14. 14 kali berapa coba? Kayaknya 14. 14 kali 3. Min 3 nih, jangan-jangan. Bener nggak 42? 3 kali 4, 2 tuh. Oh iya, ya udah ini aja yang kita pakai. Berarti di sini 14. adalah K min plus 14 dikali K kok X K min 3 cc sama dengan 0. Oke, berarti dari sini kita ketemu nilai K-nya sama dengan min 14 dan K sama dengan 3. Oke. Jelas ya? Habis itu ya udah, kan ini yang ditanya nilai K. Jadi, ini saya ingatkan lagi sekali lagi, kan nanti soalnya dicampur ya, mau barisan aritmatik maupun geometri. Maka kalau kalian diminta mencari variabelnya seperti ini, jangan lupa kalau aritmatika berarti dikurang suku kedua dikurangi suku pertama sama dengan suku ketiga dikurangi suku kedua, gitu ya. Kemudian kalau dia geometri, maka dibagi suku kedua dibagi suku pertama itu sama dengan suku ketiga dibagi suku kedua. Jelas? Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Ini saya buang aja nih. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nomor berapa lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Yang tak inggah ya, cari tak inggah. Nih. Nih, atau yang mana? Tak inggah dari K nih. K, L, M, N, mau yang mana? Rumusnya air ya, pasti ya. Kalau ada S tak inggah.
Yang mana, Matthew? Yang K, yang L, yang M, atau yang N? Yang L Bu, coba Bu. Yang L, oke. Copy, pindah ke Word. Nomor 1 L. Oke. Mana? Oke. Yang ditanya adalah S tak hingganya sudah 4. Rasionya adalah ini. Oke. Berarti kita jabarin dari sini ya. S tak hingga tadi rumusnya apa, Matthew? A per 1 min R ya Bu. Ya. A per 1 min R. Air. A per 1 min R. Itu sama dengan 4. Nah, berarti dari sini kita peroleh. Saya nyamping karena biar ini nggak turun ke bawah. Berarti kita dapat A-nya kan ditanya tuh ya. A-nya biarin aja. 1 min setengah. Copy, masukkan ke sini. Sama dengan 4. Nah, ini berarti kita peroleh setengah ya. Setengah kali silang ke sini. Jadi A-nya ketemu 2 ya. Betul nggak? Langsung ya cepet ya kalian anak IPA tuh. Ini kan setengah. Setengah kali 4 ya udah 2. Itu. Gampang ya? Kita pindah ke nomor 2 deh. Nomor 1 pasti kalian bisa nyoba sendiri nanti. Sekarang yang nomor 2. Yang langsung nomor D ya. 2D atau yang 2C? Yang mana? Yo, Yohanes. Kamu mau pilih yang C apa yang D? Yang D. Bu. Oke. Nomor 2. D. Ya, jawab. Suku pertama suatu deret aritmatika ini berarti A. Tapi bukan A yang di sini ya. Beda itu. Saya salah ngasih simbol tuh. Tapi nggak apa-apa lah. Biar kalian terbiasa membedakan. Ini adalah A atau U1. Ya udahlah. A aja ya. Kemudian ini adalah U3. Ini adalah U3. U3. U ketiga sama dengan. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi suku ke-8 adalah X pangkat 52. Copy. Ini adalah U8. Sama dengan ini 8. Oke. Nah, kemudian A sudah ada, berarti kita butuh rasio ya. Rasio. Rasio itu kita ambil yang diketahui tetapi nggak ada unsur A-nya ya, berarti kita pakai aja U8 dibagi U1 ya. U8 dibagi U1. Di sini adalah U8 dibagi U1. Nah, ini adalah 1. Nah, berarti kita peroleh sama dengan Yohanes, U8 itu rumusnya apa? U8 itu rumusnya apa? A dikali A kali R pangkat 7 ya, Bu? ya, betul. Kemudian U1 kan A tadi ya. Nah, kemudian sama dengan kita baru masukkan hasilnya nih. Hasilnya U8 kan X pangkat 52. Masukkan aja ke sini nih. Nah, kemudian A-nya adalah X pangkat 4. Ini kita masukin aja ke sini nih. Nah, sama dengan, ini A-nya dicoret ya. Jadi kita dapat R pangkat 7, ini pakai tanda panah aja. R pangkat 7 itu sama dengan, ini naik ke atas ya Yo ya. Jadi X pangkat berapa tuh? Ini jadi pangkat 52 min 4. Min 4. Pangkat min 4 min. Ya, oke. Jadi kita peroleh X pangkat 7, R pangkat 7 itu adalah sama dengan X pangkat berapa? 56. 56.
Oke, nah ini belum selesai nih. Kan kita sampai dapat R-nya ya. Nah, perhatikan kalau R-nya di sini pangkat 7, berarti ini 56. Berarti angka 56 itu 7 kali berapa? 7 kali 8, Bu. Nah, 7 kali 8. Kita masukkan aja ke sini. Ini jadi saya ganti jadi 8. Kemudian ini saya kasih tanda kurung. Jadikan pangkat 7-nya di luar ya. Nah, ini saya kasih pangkat 7. Nah, jadi pangkat 7-nya bisa dicoret ya. Maka dari sini kita dapetin si R itu ternyata si R itu sama dengan yang di dalam ini ya, yo ya. Yang X pangkat 8 ya, kan pangkat 7-nya tadi udah dicoret ya. Oke, kita udah dapet rasio. Nah, sekarang tentukan nilai A. Nah, nilai A kan ada di U3 nih. Berarti U3-nya yang kita ambil. Sekarang kita mengerjakan di sini nih. Nah, U3 itu apa? Ayo, A, R pangkat berapa? R pangkat 2, Bu ya. Oke, ya ini nilainya sama dengan X pangkat 2A. Nah, kemudian kita substitusi nih. A-nya kan tadi X pangkat min 4. R-nya adalah X pangkat 8. Kita substitusi ke sini. Berarti X pangkat 4. X pangkat min 4. Itu menggantikan A-nya. Kemudian R-nya. Ini saya copy dulu di sini. Ya, kemudian R-nya kita ganti dengan ini. X pangkat 8. Copy. Masuk ke sini. Oke. Nah, berarti dari ini masih sama dengan ini. X pangkat nah, kemudian kita lanjutkan. Ini di pangkatnya kalau pangkat berpangkat dikali ya, yo. Kemudian kalau dikali berarti ditambahin supaya kalian bisa ngikutin deh biar ingat lagi karena ini dulu waktu kelas 10 ya. Ya, ini X-nya jadi pangkat berapa nih? Yo. Dikali X pangkat Ini X pangkat 16. 16, Bu. Oke. Nah, sama dengan ini masih sama. Jadi ini kalau di geometri itu ribetnya adalah kita harus mengingat lagi bentuk bilangan berpangkat ya. Nah, ini pangkat diapakan nih yo? Yang sebelah kiri. Pangkat ditambah ya, Bu. Ya, jadinya berapa nih? Jadi pangkat 12 ya, Bu. 12 ya. Sama dengan ini. Nah, kalau sudah dapat bentuk ini, X-nya dibuang aja sekarang. Nah, berarti kita peroleh 12 sama dengan 2A nih. Ya udah saya lanjutin di sini aja ya. Kelihatan ya? Berarti A itu sama dengan 6. Ya. Karena 2A sama dengan 12, pangkatnya aja yang diambil, X-nya dibuang, gitu ya. Berarti 12 bagi 2. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah jumlah 10 suku pertama, berarti S 10 ya. Nah, sekarang yuk S10-nya ini memakai rumus yang mana? Kan S deret geometri itu kan rumusnya ada 2 tuh. Yo, kita mau memakai rumus yang mana? Yang atas apa yang bawah? Yang R-nya lebih dari 1 atau yang R-nya kurang dari 1? Apa yo? SN yang kita pakai kira-kira yang mana? Yang ini, Bu ya, R kurang 1 ya? Ya, kenapa yo? Kita pakai yang itu. R min 1, Bu. Kenapa kita pakai yang itu yo? Alasannya apa? Kenapa kita memakai yang R min 1? Karena itu
Karena A-nya kan diketahui, Bu. A-nya kan X pangkat min 4. Kemudian R-nya adalah X pangkat 8. Nah, kan kita nggak Kan tahu. Bu, R-nya X pangkat 8. Heeh. Karena alasannya adalah ya karena kita nggak tahu rasionya itu lebih besar dari 1 atau kurang dari 1, ya kan? Maka kita anggap aja yang nggak pasti yang ada variabelnya, R-nya ada variabel, itu kita anggap yang R-nya lebih besar dari 1. Itu anggapan. Jadi nggak apa-apa sah ya, karena dia variabel semuanya. Jadi sah kita menganggap dia lebih dari 1. Karena khusus yang variabel ya. Tapi kalau bukan variabel, kalian harus lihat rasionya itu lebih dari 1 atau kurang dari 1. Gitu. Nah, kemudian kita lanjutin. Ini. Nah, seperti itu. Sama dengan. Nah, ini tinggal dikali ya. Jadinya adalah saya copy aja dari sini. Yang ini dihitung dulu ya, ini 80 nih. X pangkat 80. Karena pangkat berpangkat ya. Saya copy dulu, ini saya buang. Ini saya ganti jadi 80. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah kita kali ke dalam ya, ini X pangkat 4-nya ya. Jadinya kita peroleh X pangkat 4 dikali X pangkat 80 jadinya X pangkat berapa tuh yo? X pangkat 76, Bu. X pangkat 76. Ini 76. Kemudian dikurang ya. Dikurangi apa? Ini saya buang aja nih. Ini ya, X pangkat min 4 ya, karena dikali min 1 tuh. Nah, ya udah sampai ini aja udah selesai. Karena udah nggak bisa difaktorkan lagi ya. Begitu. Apakah jelas? Bu. Ya. Bu. Apa? Itu satunya nggak bisa diubah jadi X pangkat 0 ya, Bu? Nggak usah, biarin aja. Karena toh kita nggak mengubah apapun ya. Kecuali dia boleh dijadikan X pangkat 0 kalau misalnya kita ternyata bisa melanjutkan, menyederhanakan. Tapi kalau ternyata sama aja, ya udah satu aja. Gitu? Oke, Bu. Makasih. Oke. Yuk kita ganti ke soal yang lain. Soal nomor berapa lagi? Bu, boleh nanya dulu nggak, Bu? Boleh, silakan. Tadi saya kurang paham yang bagian S10 itu kan kenapa ada R10 min 1-nya, R pangkat 10 min 1 itu dari mana, Bu? Rumusnya. Jadi kalau kamu buka ke modul A-nya itu kan, A sama R ini. Kita buka lagi rumusnya. S geometri. Mana ya? Nih, rumusnya nih. Jadi, iya, ya. maaf. Tetapi di sini kan ada ininya ya, acuannya kalau R-nya lebih besar dari 0, baru kita memakai yang R-nya di depan. Kalau R-nya kurang dari 0 sih 1, maka kita memakai yang R-nya di belakang. Tetapi ini yang khusus R-nya itu sudah jelas angka. Tetapi kalau rasionya itu rasionya itu tadi berapa ya? Nah, di sini rasionya kan X pangkat 8 ya, ada variabelnya ya. Maka kita tetapkan aja, kita anggap R-nya itu lebih besar dari 1. Maka kita menggunakan rumus yang ini. Jelas? Oke, jelas. Terima kasih. Oke, sekarang kita mau membahas soal yang mana lagi? Silakan, soal yang mana lagi, latihan 2. Nomor 2 sudah. Kalian tinggal lanjutin yang lainnya. Nomor 3 sisipan bisa lah ya. Tinggal cari rasio baru ya. Pakai rumus, masukin rumus aja.
Kalau sisipan di aritmatik berarti kita butuh beda baru. Tetapi kalau sisipan di geometri berarti kita butuh rasio baru, gitu ya. Nomor 3 lewat ya. Bisa ya? Nanti kalian tinggal cocokkan sama kunci jawaban yang saya buat nanti. Nomor 4. Nomor 4 apa ini? Oh, kita cari yang geometri deh. Yang apa? Taiga. Oh, ini nih ada nih. Oh, ini nih, nomor 5. Kalian lihat soal nomor 5 kalian di modul kalian. Itu saya typo tuh, salah ketik. Ini bukan min 18, tetapi dia 18 ya, positif ya. Kalau min, nanti nggak ketemu jawabannya. Oke, nomor 5 ya, latihan 2, nomor 5. Itu soalnya ada yang salah ketik. Jadi, suku kedua dikali suku ke-9, itu hasilnya adalah plus 18. Ini mau dicoba? Coba aja ya. Coba saya copy. Nomor berapa tadi? Nomor 5 ya. Nomor 5. Oke. Jawab. Nah, dari suatu barisan geometri diketahui hasil kali suku berarti U2 dikali U9 ya. U2 dikali U9. Salah ganti kan. Ini 2 sama dengan 18. Minnya hilang ya. Jangan dikasih min. Kemudian suku keempat dengan suku 9. Berarti ini U4 dikali U9 hasilnya sama dengan 9/4. Oke. Kemudian langkah berikutnya diapakan? Kira-kira. Dibagi aja ya. Coba kita bagi aja. Ini salah. Nah, kita bagi aja supaya U9-nya bisa dicoret kan. Coba. Berarti ini adalah yang lebih besar yang bawah nih. Berarti kita ambil yang bawah ya. Yang ada U4-nya. Dibagi ini 2. 2 sama dengan berarti yang sebelah kanan itu kita pakai angkanya. Atau ini aja U9 dibuang ya, jadi tinggal U4 ya. U4 itu adalah AR pangkat 3, ya nggak? R pangkat 3. Kemudian yang bawah U2 berarti AR. Nah, ini hasilnya adalah angkanya kita masukkan sekarang. 9/4 dibagi 18. Oke. Dari sini kita peroleh, ini AR-nya coret, berarti R pangkat 2 ya. R pangkat 2 itu sama dengan, berapa ini? 9/8. 1/8 ya? 1/8. Oke. Berarti dari sini kita ketemu rasionya 1/2 ya? Benar nggak? Copy. Itu bukannya R pangkat 2, Bu? Mana? Oh iya, saya lupa ganti. Oke. Berarti R-nya itu adalah 1/8 ya. Plus minus. Ada 2 tuh. Plus minus. Salah. R-nya, ini R aja.
ini R-nya sama dengan 1/2 akar 2 plus minus 1/2 akar 2, udah nggak usah dirasionalin, biarin aja ya. 2 akar 2. Nah, Kirat. Ya, Bu. Oh iya, Bu. Sorry, Bu. Oke. Kemudian tentukan suku ke-6 barisan tersebut. Ini rasionya. Nah, kita hitung A-nya dulu ya. Ini baru rasionya. Nah, sebentar. Dibaca dulu. Dari suatu barisan ini diketahui hasil kali suku. Tentukan suku ke-6. Berarti ada 2 kemungkinan ya. Rasionya bisa plus, bisa min tuh. Kita memakai yang R sama dengan positif aja ya. Kita mengambil R-nya yang positif dulu. R sama dengan yang 1/2 akar 2. 1/2 akar 2. Oke, berarti kita peroleh substitusi ke sini ya, yang bulat aja. Kita substitusi ke sini, ini kita jabarin dulu deh di sini. Biar nggak usah repot. U2 itu adalah AR dikali U9 itu adalah AR pangkat 8 ya. AR pangkat 8. R pangkat 8. Nah, ini sama dengan 18. Nah, berarti kalau A-nya difaktorin, AR difaktorin. Oh, ini sama dengan A kuadrat. A pangkat 2 sih. A-nya di luar. A pangkat 2 dikali R pangkat 9 ya. R pangkat 9, saya copy dari sini aja. R pangkat 9. Ini sama dengan 18. Oke. Berarti ini saya copy, saya taruh di sebelah sini. Sekarang kita mau substitusi ini. Substitusi R-nya. Berarti A kuadrat sama dengan, ini saya pakai shortcut. Semoga kalian bisa ikutin. Ini 18 dibagi 18 dibagi, ini berarti R pangkat 9 ya. Kemudian R-nya langsung kita ganti dengan ini. Yang ini nih. Nah, jadi sama dengan, saya pakai tanda panah aja. A pangkat 2. Nah, ini kalian biasanya kalau sudah mulai utak-atik pangkat-pangkat kayak gini udah langsung hopeless ya. 18 dibagi 18 dibagi yang bawah ini menjadi apa? 2 pangkat 9. Yang ini berarti seper ya. Ini naik ke atas aja nih. Sebentar. Pernya. Oke, jadi ini dikali aja. Ini saya buang nih. 18 dikali. Yang ini karena seper, berarti dia naik ke atas jadi lurus ya. Jadi 2 pangkat 9. 2 pangkat 9. Kemudian ini 2 pangkat 9/2 ya. Kali 2 pangkat 9/2. 9/2. Oke. Sama dengan. Kita akarin aja ya, kan kita mau hitung A ya. Oke. Ini kita lanjutin di bawah aja.
Jadi A sama dengan, copy, A sama dengan, ini di akar ini, akar dari, ini kita masukin ke sini, copy, masuk ke sini. Nah, maka dari sini kita peroleh akar 18 nggak bisa. Ya udah, ini kita gabung-gabung dulu. Copy, 18 itu berasal dari 9 kali 2 ya. Nah, 2-nya sekarang kita gabungin dari 1 tuh. Jadi sama dengan akar 9 3 ya. 3 kita keluarin dulu. Ini jadi 2 pangkat 10 ya, ya kan? 2 pangkat 10 itu berarti diakarin jadi 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. Kemudian yang ini nih. Ini jadi diakarin jadi 9/4 ya. 2 pangkat 9/4 nih. 2 pangkat 9/4 itu berarti saya jadikan pecahan dulu deh. Nanti saya balikin lagi ke bentuk akar. Ini adalah per 4. Ini per 4. 9/4 itu berapa? Jadi 32 kali 2 pangkat 5 itu 32 ya. 32 dikali 3 berapa? 32. Udahlah, nggak usah ngurusin yang ini nih, biarin aja. Nah, kita urusin yang masih pangkat pecahan nih. 2 pangkat 9/4. 8 bagi 4 itu 2. 2 berarti 2 pangkat 2 nih. Dikali 2 pangkat 2. Ini pangkatnya 2. Kemudian dikali sama 2 pangkat 1/4 nih. Copy, 2 pangkat 1/4. Ini 1/4. Nah, ya udah tinggal digabung nih yang ini, 2 pangkat 7. Jadi nilainya adalah 3 dikali 2 pangkat 7 dikali, nah ini 2 pangkat 7. Kemudian ini belakangnya adalah akar pangkat 4 dari 2 gitu ya. Di sini 4, di sini 2. Nah, begitu. Ini hasil A-nya. Kemudian tentukanlah suku ke-6. Nah, kita suku ke-6. U6-nya adalah, copy, U6 sama dengan, nah, U6-nya berarti rumusnya adalah A dikali R pangkat 5 ya. R pangkat 5. Nah, berarti sama dengan A-nya tadi kita peroleh yang mana nih ya? A-nya ini. Kita ganti aja ke sini. Kemudian R-nya, yang mana R-nya tadi? Ini ya, kita tadi mencoba yang ini kan. Berarti kita masukkan ke sini aja. Tapi R-nya kita ganti dengan salah ini. Copy, masukkan ke sini. Oke, sama dengan ini berarti per di bawah ya. Per. Oke, berarti saya bikin pecahan. Yang atas itu adalah ini 3 dikali 2 pangkat. Copy aja nih. Nah, ini dikali ya. Dikali. Kemudian yang bawah adalah yang ini nih, pangkat 2, pangkat 5. Ini saya copy. Ini 2 pangkat 5. Salah. 5. Kemudian dikali. Ini berarti menjadi 2 pangkat. Saya ubah jadi pangkat kayak gini aja ya. Supaya lebih gampang lihatnya. Tapi dia 5/2 ya. Ini 5/2. 5/2. Oke, terus sama dengan 2 pangkat 5 sama 2 pangkat 7 nih, coret nih. Jadi atas tinggal 2 pangkat 2 ya. Kemudian berarti saya nulisnya gimana nih? 3 dikali 2 pangkat 2 ya.
Ya kan? 2 pangkat 7 dikurangi 5 tuh, tinggal 2 pangkat 2. Saya copy aja, ganti pangkatnya. Copy. 2 pangkat 2. Kemudian dikali yang terakhir berarti 1/4 dikurangi 5/4 ya. 1/4 dikurangi. Kenapa? 5/2, Bu. Oh alah ya. 5/2. Ini 2. Oke. Nah, berarti 1/4. 2 pangkat 1/4. Copy. Masuk ke sini. 1/4-nya dikurangi 5/2. Kurangi 5/2. Oh, 5/2 kan 2,5 ya? Aduh, ngapain? Gimana nih? Ini saya sederhanakan di sini aja. Biar nggak usah terlalu. Ini saya copy dulu deh. Biar prosesnya kelihatan ya. Ini 5/2 kan 2,5 ya? 2,5 berarti ini saya tambahin kali pangkat 2 di sini. Ini kali 2 pangkat 2 dikali ini setengah aja ya. Setengah. Nah, seperti itu baru. Ini kan 7. Oh, habis. Ini habis nih. Karena ada pangkat 7 ya. Di atas 2 pangkat 7, yang bawah juga 2 pangkat 7. 2 pangkat 7-nya hilang. Berarti tinggal 1/4 dikurangi setengah nih. Kurangi setengah. 1/2 naik ke atas ini. Ya, berarti kita peroleh hasilnya adalah min setengah ya. Berarti hasilnya adalah 3/2. Per akar 2. Atau dirasionalin boleh. Kalau dirasionalin berarti 3/2 akar 2. 3/2 akar 2. Dah gitu jawabannya. Adakah pertanyaan? Ribet ya di bagian bilangan berpangkat itu biasanya suka ada yang ketinggalan, takut salah di main plusnya, begitu biasanya. Jelas? Malah geser. Apakah ada pertanyaan? Contoh nomor 5. Pak. Bu, kan ini kan tadi kan hasilnya min plus 1/2 akar 2, Bu. Kita jadi kalau misalnya ada 2 kemungkinan, kita ambilnya yang plus aja ya, Bu. Ini coba aja lagi yang min ya. Coba kalau yang min pangkat R-nya pangkat 9. R-nya pangkat 9 min. Ya, kalau gini. Kalau R-nya nanti ada berpangkat, maka lebih aman kalau kita ambil yang positif aja. Karena yang negatif, nanti kan ada yang imajiner ya. Akar dari min 1 kan imajiner. Ya. Atau kita coba aja nih. Di bawahnya kita coba jika R-nya yang min ya. Saya copy di sini, nanti kita ganti saja yang tandanya. Kita ganti tandanya. Ini saya ke bawah dulu ya. Jika R-nya yang min. Nah, berarti di sini ini min. Kemudian berarti ini pangkatnya min, berarti min ya. Pangkatnya min. Pangkatnya ganjil. Kalau pangkatnya ganjil berarti minus ya. Tuh. Minus. Oke lah, untuk kasus yang ini saya buang yang pangkatnya minus lah, biar kalian nggak usah ini ngitung yang pangkatnya positif, yang R-nya positif aja udah ribet banget ya. Udah saya kasih satu ini aja. Kecuali kalau nanti angkanya nggak ribet ya. Kalau angkanya bulat, angkanya nggak ribet, ya harus dicoba dua-duanya ya. Kalau misalnya R-nya cuma setengah, min setengah, itu boleh lah. Tapi kalau karena ini nih akar-akaran malas banget. Soal yang berikutnya.
Nomor berapa lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Nomor berapa lagi? 9 deh, Bu. 9. Oke. Tentukan ya. Copy. Nomor 9. Oke. Jawab. Nah, perhatikan. Yang ditanya adalah nilai X-nya. Berarti ini sampai suku ke berapa gitu ya. Ini kan X-nya 1 nih. Ya, kalau di sini 1 ya, ini 2, ini 3. Berarti dia sampai SN-nya adalah 1364. Oke, dari sini berarti kita peroleh nilai A. Nilai A sama dengan 4. A sama dengan 4, kemudian R-nya berapa? 4 ya? Oke. Nah, kalau seperti ini deretnya, ini berarti deret divergen ya, karena dia membesar. Rasionya juga lebih besar dari 1. Kemudian yang diketahui lagi, UN. UN ini, UN-nya. Copy. UN-nya adalah UN. X pangkat, 4 pangkat X. UN sama dengan. Oke, kemudian yang diketahui lagi SN. Copy. Ini S. SN-nya adalah sama dengan yang 1364. Oke. Nah, ini perhatikan karena rasionya lebih besar dari 1, maka kita gunakan SN yang R-nya di depan ya. Kemudian kita menjabarkan rumus UN-nya apa? Kita jabarkan dari sini aja, nanti eliminasi. UN itu rumusnya adalah A dikali R pangkat N-1 ya. R pangkat N-1. Itu sama dengan 4 pangkat X. Copy. Ya, kemudian rumus ininya kita jabarin SN. Copy. Rumus SN-nya berarti kita pakai yang R-nya di depan ya, karena rasionya lebih dari 1. Berarti ini A, R pangkat N. Saya pakai ini aja. R pangkat N min 1 per R min 1. Nah, kemudian ini sama dengan 1364. Nah, ini bisa diganti lagi nih. Oh, A-nya udah diketahui, ini kita ganti aja dari sini ya. Berarti ini menjadi A-nya kan 4 tuh. 4. Oh, bisa dihitung nih. Tuh. 4 dikali 4 pangkat N-1 ya. Kenapa nggak copy aja? Yaudah. 4 berpangkat N-1. Ini dikali. Oke, sama dengan 4 pangkat X. Nah, kemudian nanti dicoret, ini kita dapat satu persamaan. Berarti ini 4 pangkat, ini pangkat 1 ya. Berarti 4 pangkat N aja nih. 4 pangkat N sama dengan 4 pangkat X. Berarti N-nya sama dengan X gitu ya. Sama dengan 4 pangkat X. Copy, masuk ke sini. Maka dari sini kita dapat nilai N itu sama dengan X. Nah, kemudian yang ini kita lanjutin nih. A-nya kita ganti, R-nya juga kita ganti. A-nya jadi 4, R-nya juga jadi 4.
Jadi sama dengan hasilnya sama dengan 1364. Maka dari sini kita dapat ini 3 ya, kita kali silang ke sini nih. 3, 4. Kita gini aja deh. 4 pangkat N min 1 itu sama dengan 1364 dikali sama 3/4 gitu aja ya. Biar gampang. Kali sama 3/4. Nah, ke bawah aja. Berarti ini 1364 dibagi 4 bisa nggak? Coba Dis, berapa Dis? Berapa Bu bagi 4 ya? Nih, 1364 dibagi 4. 341. Ada ya, 341 dikali 3. 341 dikali 3. Berarti berapa nih? 9, 12, 10, 1000. 2. Salah. 2. 1023, Bu. 2. 1023. Oh, 0. Gini ya? Ditambah 1 ya? Ditambah 1. Oke, jadinya 1024 itu 4 pangkat berapa tuh? 1024 itu 4 berapa? Kalian bikin ini. 1024 dibagi 4 ya. Bagi 4. Bagi 4. Berapa tuh? 2. Sisa 2. 25. Sisa 2. 6 ya. Kemudian dibagi 4 lagi tuh. Berapa tuh? 24, 6, 16, 4. Ya udah nih, 64 itu 4 pangkat 3 ya. 4 pangkat 3, 4, 5. Berarti 4 pangkat 5. Saya tulis di sini 4 pangkat 5. Ya, N-nya 5 ya berarti ya. Ini 4 pangkat 5. Nah, berarti dari sini kita peroleh nilai N sama dengan 5. Terus yang ditanya tadi apa? Oh, tentukan nilai X. Ya udah. Karena X sama dengan N sama dengan X, berarti X-nya 5. Sama dengan 5. Maka X sama dengan 5. Jelas ya? Apakah ada pertanyaan nomor 9? Masih ada bagian yang belum paham. Bu. Itu kan step yang sesudah ARN-1 per R-1, Bu. Setelahnya kan, ya bukan Bu, yang SN. Oh, SN ya, nih. Yang sudah dimasukin nomornya, itu 4-nya kemana ya, Bu? 4-nya kemana ya? Yang mana yang ya? Di depan 4N-1. Oh, ini nih. 4 itu kan 4 pangkat 1. 4 pangkat 1. Oh, ini saya jadikan 3/4. Jadi ini kan 4/3 ya di sini ya. 4/3. Saya putar toilet ke kanan, jadi 3/4. Gitu. Paham belum? Saya kira 3/4 itu dari 4. Enggak deh, Bu. Salah, Bu. Ya, bener, Bu. Oke. Kasih, Bu. Ini saya tambahin step lagi ya, biar tambah jelas. Ini adalah saya tulis bentuk sederhananya supaya kelihatan.
Ini adalah 4/3 dikali sama yang ini. Oh iya benar. Copy masuk ke sini. Ya, sama dengan 1364. Nah, kelihatan ya sekarang ya? Saya enter aja deh. Ya Bu, makasih Bu. Yuk. Saya enter aja. Oke, ini saya. Nah, rapikan. Plus, masih adakah pertanyaan? Masih ada 10 menit tuh, lumayan. Buat bahas satu soal cukup. Ya, mana lagi? Silakan. Nomor 8 bisa. Pokoknya kalau syarat konvergen berarti cari rasionya. Rasionya harus di antara -1 sampai 1 gitu ya. Itu syarat konvergen. Nomor 10. Diketahui suku ke-6 suatu deret geometri adalah 64. Log U2 ditambah log U3 ditambah log U4 sama dengan 9 log 2. Tentukan suku ketiga. Itu bisa. Nomor 10. Logaritma lagi ya. Oke, coba ya. Semoga cukup waktunya. Nomor 10. Jawab. Oke, diketahui suku keempat suatu deret geometri adalah 64. Suku ke-6, salah baca. Suku ke-6 geometri adalah 64. Dan log U2, log U3, dan seterusnya menentukan suku ke-3-nya. Berarti U6 ya, saya copy dari sini. U6 sama dengan 64. Oke, karena dia geometri, berarti U6 itu adalah AR pangkat 5. R pangkat 5. Sama dengan 64. Oke, kemudian langkah berikutnya adalah ini kita jabarin. Oke. Naikin ya. Log U2 dan ini menjadi log. Kalau ditambah berarti numerus dikali ya. Berarti saya nulisnya gimana nih? Sebentar. Log. Nggak usah. Log dalam kurung U2 dikali copy. U2 dikali, saya pakai titik yang di sini aja, dikali U3 dikali U4, habis ya, cuma 3 suku kan. Nah ini sama dengan 9. Ini 9 naik ke atas ya, jadi pangkatnya 2 ya. Jadi sama dengan log 2 pangkat 9. Nah lo harus nginget lagi tuh sifat-sifat logaritma kelas 10. Jadi bongkar-bongkar lagi catatannya ya, modulnya. Jangan dijual. Oke. Nah, ini pokoknya kalau ada angka di bawah ini dia harus naik ke atas dulu. Toet, naikkan jadi pangkatnya si 2. Maka nah, sekarang log ini lognya buang aja. Jadi kita punya persamaan ini yang kita ambil yang di dalamnya aja. Ini sama dengan ini 2 pangkat 9. Nah, seperti itu. Kemudian ini kita jabarin tuh. U2
U2 itu adalah AR. Kemudian dikali, sebentar, ada nggak cara lebih cepat? S. Ya udahlah, kalau dibagi nggak dapat. Ya udah, kita jabarin aja. Kemudian U3 itu adalah AR pangkat 2. R pangkat 2, kemudian dikali U4 itu adalah AR pangkat 3. R pangkat 3. Nah, hasilnya adalah sama dengan 2 pangkat 9 itu berapa? Ya udahlah, 2 pangkat 9 aja ya. Nanti kalau kita ternyata butuh dijabarin, baru dijabarin. Supaya angkanya ringkas ya. Nah, kemudian ini A-nya pangkat 3, ini R-nya pangkat berapa tuh? R-nya 6, Bu. Oke, ini saya bikin terpisah aja. A pangkat 3, kemudian R-nya pangkat 6. R pangkat 6. Sama dengan 2 pangkat 9. Oke, kemudian apa yang bisa kita kerjakan? Kita bagi aja sama dia ya. Ini lebih besar yang mana? Ini berarti. Ini saya bikin equation dulu. Berarti ini saya masukkan dulu di sini dibagi sama yang ini. Oke. Masuk ke sini sama dengan nilainya adalah, nah ini berarti harus dihitung tuh. Oh, gini aja. 64 itu 2 pangkat berapa ya? Bu, itu nggak bisa dibagi pangkat 3 semua ya, Bu? Yang mana? A pangkat 3, R pangkat 6, sama 2 pangkat 9. Nggak bisa diakarin. Nggak boleh, jangan. Jangan ya. Oke, ini pokoknya kita di sini aja, kita biarkan saja apa adanya, kemudian kita bagi sama yang diketahui satunya lagi, gitu. Jadi prosesnya kita membuangnya di sini nanti. Jangan dia sendirian ya. Yang ini nih, 64 itu 2 pangkat berapa? 5, Bu. Pangkat 6, Bu. 6, Bu. Oke. Nah, ini berarti dapat angkanya nih. Kemudian A-nya dicoret ya. A-nya dicoret, berarti kita dapat, oh iya bisa jadi ya. Sebentar. Kalau ini sama-sama disederhanakan pangkatnya. Pangkat 3-nya buang ya. Sebentar, A pangkat 2, 93. Oke, berarti ini kita menjadi gini. Pangkat 3 kita A, kemudian R-nya masih pangkat 2 ya. R pangkat 2, copy, R pangkat 2, kemudian ini dikurung pangkat 3 sama dengan 2 pangkat, berarti 2 pangkat berapa tuh? 3, Bu. 3 juga ya. Oke. Saya ambil, udah bikin baru. 2 pangkat 3 berpangkat lagi 3 gitu ya. Nah, kemudian kita ambil yang dalamnya aja nih. AR kuadrat itu sama dengan, oh ini udah dapat berarti dari sini ya. Sama dengan 8. AR pangkat 3 kan suku ke ini. Ini berarti nggak usah nih. Dah, habis. AR pangkat 3 itu sama dengan suku ketiga kan? Yang ditanya suku ketiga, ya kan? Ini sama dengan U3. Berarti sama dengan 8. Dah, selesai. Gitu caranya. Jelas? Jadi ini harus ingat lagi logaritma ya.
Masih ada pertanyaan lagi? Sudah 3 menit lagi. Sudah, nanti dicoba dikerjakan latihan 2-nya sampai latihan 3 ya. Jadi gini, materi buat ulangan 2 minggu lagi itu hanya sampai latihan 3 ya. Latihan 4 notasi sigma itu tidak saya bahas. Nanti kalau misalnya semester 2 nanti kita masih ada sisa waktu dan kita sudah tidak online, kita sudah bisa sekolah seperti biasa, maka akan saya bahas berikutnya. Tetapi yang di sini sekarang kita mau ulangan hanya barisan dan deret, aritmatik dan geometri ya, tanpa yang notasi sigma. Jadi yang kalian pelajari dari modul itu latihan 1, 2, dan 3. Kemudian nilai yang akan saya ambil untuk tugas barisan dan deret yang ada di psikologi ya, latihan 1 dan 2. Itu. Latihan 1 tentang aritmatika, latihan 2 tentang geometri. Oke, ini saya tutup ya. Nanti kalau kalian perlukah Word yang barusan kita pakai buat belajar, saya tempel di Classroom, perlu nggak?